Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono yang sore hari ini akan memandu acara tokoh aspiratif di TVRI Jawa Tengah yang bekerja sama dengan channel Aspirasi untuk Bangsa. Sebenarnya program ini dimulai dari penerbitan buku saya, yaitu 100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah, yang memang direncanakan untuk setiap kali akan menampilkan para tokoh yang ada di dalam buku ini. Tetapi karena terputus ada musibah era pandemi COVID-19, maka program itu terhenti dan saya lanjutkan melalui channel Inspirasi untuk Bangsa. Sore hari ini kita beruntung karena acara ini bisa digelar kembali dan salah seorang yang akan kami tampilkan adalah salah seorang yang ada di buku ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yang kebetulan bidangnya antara lain adalah bidang pertanahan. Dan sekaligus kita juga sangat beruntung karena acara ini bisa menghadirkan Bapak Sofyan Adjalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Inilah para tamu yang luar biasa yang nanti akan membahas mengenai pelayanan di bidang pertanahan di era pandemi COVID-19. Kita mulai dengan kita akan menyapa Bapak Menteri Sofyan Adjalil. Selamat sore, Pak Sofyan. Juga Pak Arwani Tomafi, apakah sudah bergabung bersama kami? Kita mengharapkan bahwa walaupun di era pandemi ini, tetapi pelayanan publik termasuk di bidang pertanahan juga bisa berlangsung terus, walaupun mungkin tidak bisa semaksimal seperti sebelum ada pandemi COVID Corona ini. Salah satu program yang akan kami tanyakan antara lain adalah target-target yang menyangkut tentang program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menjadi program unggulan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sekaligus juga Badan Pertanahan Nasional. Kami menunggu bergabung dengan Bapak Menteri dan Pak Arwani Tomafi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Sudah bergabung? Ya. Baik, sambil menunggu sambungan, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Kementerian Agraria sekarang ini program unggulannya adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu ingin menyelesaikan setiap desa itu sekaligus selesai. Jadi semua tanah yang ada di desa tersebut itu bisa disertifikatkan secara keseluruhan, tidak hanya sepotong-sepotong atau sebagian saja. Bahkan pemerintah juga mempunyai suatu program untuk tahun ini ingin memprioritaskan bahwa 10 kota besar ya itu akan diselesaikan secara total. Ya. Kenapa diprioritaskan di kota-kota besar? Karena kota-kota besar ini biasanya yang mempunyai masalah-masalah pertanahan yang sangat kompleks. Di Jawa Tengah ada salah satu kota yang termasuk program nasional ini, yaitu di kota Surakarta. Selain kota-kota besar yang menjadi program ini,
adalah Jakarta dan Surabaya. Yang istimewa adalah program pertanahan di Jawa Tengah. Saya mendapat masukan dari kantor wilayah BPN di Jawa Tengah bahwa program PTSL yang ditargetkan 2 juta untuk tahun 2020 ini ya, ternyata sekarang sudah tercapai karena targetnya memang diturunkan karena karena pandemi COVID ini. Diturunkan kira-kira menjadi tinggal 750 dan itu 750.000 dan itu sudah sampai bulan ini sudah tercapai. Jadi artinya seandainya nanti ada evaluasi lagi terhadap program ini dan ingin ditingkatkan lagi, mungkin jatah untuk program PTSL di Jawa Tengah ini bisa ditingkatkan. Kami juga akan mendiskusikan dengan Bapak Menteri maupun dengan pimpinan Komisi 2 ini mengenai beberapa persoalan yang sangat penting di Jawa Tengah. Ya, jadi misalnya saya mendapat masukan dari Bapak Bupati Pati, Pak Haryanto, yang mengatakan bahwa biaya untuk program PTSL itu terlalu murah. Ya. Saya mendapat kabar bahwa sudah nyambung, Pak. Ya, Bapak Menteri sudah bisa bergabung dengan kami, Bapak Sufyan Adjalil. Ya, Pak Menteri bisa mendengar suara kami, Pak. Pak Sufyan Adjalil. Okay. Dengar. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, tadi saya sudah sampaikan beberapa hal bahwa program unggulan dari Kementerian Agraria itu adalah PTSL, ya, jadi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, ini yang ingin kami tanyakan yang pertama, karena saya mendapat masukan juga, ternyata karena pandemi COVID ini target-targetnya dievaluasi. Jadi di Jawa Tengah ini, Pak, yang targetnya tadinya 2 juta, dievaluasi dengan tinggal sekitar 750.000 dan itu sudah tercapai, Pak. Artinya apakah itu nanti akan dikembalikan lagi ke target semula atau ada waktu yang masih tersisa kira-kira 6 bulan ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan yang lain? Monggo silahkan, Pak Menteri. Yang pertama tentang target ini harus dievaluasi karena seluruh anggaran pemerintah dikurangin antara 20 sampai dengan 30% akan digunakan untuk mengatasi COVID, untuk membantu masyarakat yang terpengaruh oleh COVID. Oleh sebab itu bukan saja Kementerian ATR BPN, Kementerian PU dan lain-lain, semua program pemerintah berkurang karena besarnya bantuan sosial yang harus dikeluarkan dalam rangka membantu masyarakat. Karena itu kita melakukan proporsional, jadi seluruh Indonesia. Target tadi kitanya tahun ini, target sertifikat kita sekitar 9 juta, tetapi kemudian karena ada pengurangan anggaran terpaksa kita kurangin. Untuk Jawa Tengah, mungkin dari targetnya tadi Bapak bilang 2 juta, saya nggak tahu berapa target terakhir yang telah dicapai. Sekarang masih ada waktu. Anggarannya kelihatannya tidak ada penambahan. Tetapi waktu dari sekarang sampai akhir tahun, kalau misalnya pekerjaan PTSL sudah selesai, kita akan lakukan pembenahan lebih lanjut dari berbagai layanan BPN. Melakukan pencocokan buku tanah, mendudukkan sertifikat yang belum duduk, dan lain-lain. Hingga nanti tahun depan kita bisa membuat sertifikat lebih banyak lagi dan masalah-masalah yang ada di kantor, di lapangan, itu sudah lebih baik. Begitu, Pak. Ya, Pak Menteri, ini ada
pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bupati Pati, Pak Arianto, yang mengatakan begini, Pak, itu biaya yang diputuskan untuk PTSL yang 250.000 itu ternyata terlalu kecil, karena kepala desa yang mengurus itu selalu merasa kekurangan, dan walaupun mereka sudah bicara dalam rembuk desa diputuskan untuk ada tambahan, tapi tetap aja kalau itu dilakukan mereka terkena kasus hukum. Nah, mereka bertanya apakah ada solusi untuk ini, Pak Menteri? Sebenarnya biaya yang dikenakan kepada masyarakat itu adalah biaya-biaya yang nggak bisa dimasukkan ke dalam APBN. Pak Bambang tahu kan bahwa dalam APBN setiap rupiah yang kita masukkan nanti diaudit oleh BPK. Yeah. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan di desa prasertifikat itu kita tidak bisa masukkan ke APBN karena nanti kita nggak bisa bertanggungjawabkan, misalnya untuk patok, untuk materai, dan lain-lain, masuk honor petugas desa yang membantu. Oleh sebab itu dulu kita membuat persetujuan surat putusan bersama 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, dan Menteri BTR BPN menetapkan untuk di Jawa 250.000. Yeah. Sebenarnya kalau kita lihat pengalaman 250.000 itu sebenarnya dari biaya-biaya yang ada itu cukup. Kalau misalnya kemudian pemerintah desa kan pejabat-pejabat desa mereka juga kan telah digaji sebagai aparat pemerintah. Yeah. Kemudian mereka punya anggaran dari anggaran-anggaran yang disediakan dana pemerintah di desa. Sebab itu waktu itu kita perkirakan 250 itu cukup gitu. Tetapi memang kenyataan di desa ada kepala desa yang menganggap itu kurang. Jika ada kebijakan gubernur bahwa itu bisa diperbaiki kalau ada kesepakatan, ada peraturan desa atau ada pendapat dari Pak Bupati. Jadi di Jawa Tengah sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur tentang hal tersebut. Mungkin ditambah dari 250 menjadi 300 atau 350. Memang kalau mahal-mahal sekali itu tidak fair kepada rakyat. Karena ini adalah terutama orang kecil gitu loh. Bagi kita barangkali Pak Bambang 250 atau 300.000 tidak mahal. Tapi bagi saudara-saudara kita yang yang tidak beruntung 250-300 itu cukup mahal, sehingga banyak juga rakyat yang bahkan tidak mampu membayar 250.000. Nah, dilemanya adalah saya pikir keputusan bupati yang kemudian menyetujui kesepakatan masyarakat desa, dan itu sudah ada payung hukumnya dalam bentuk edaran atau keputusan gubernur kalau di Jawa Tengah gitu. Ya, baik Pak Menteri, ini dengan adanya bencana pandemi COVID ini kira-kira yang tertunda berapa targetnya Pak Menteri? Ini PTSL ini kira-kira akan selesai kapan kalau? Kami punya target PTSL kalau Tuhan mengizinkan 2025 seluruh tanah terdaftar, ya, seluruh tanah terdaftar. Nah, karena terjadi COVID, terjadi pemotongan anggaran across the board, semua kementerian, kami tidak terkecuali. Oleh sebab itu, tahun ini kita berkurang target mungkin hampir setengah. Ya. Nah, kita harapkan tahun depan bisa kita kejar. Kalau APBN sudah normal, kondisi COVID sudah lewat. Begitu. Kita masih tetap berharap 2025 mudah-mudahan seluruh tanah terdaftar. Itu termasuk yang rencana program digitalisasi itu Pak ya? Oh, kami punya banyak program ya, program digitalisasi, kemudian bagaimana redistribusi tanah dan lain-lain. Untuk digitalisasi kita rencana membuat program namanya mekanisme PPP atau KPBU.
nanti infrastruktur digitalisasi disiapkan oleh pihak ketiga, kita gunakan, nanti kita bayar dalam tempo 10 sampai 15 tahun. Nah, sekarang kami telah melaksanakan ada 4 program, dan itu tidak terpengaruh dengan COVID. Yang pertama yaitu hak tanggungan elektronik. Jadi kalau misalnya masyarakat sekarang mau pinjam uang dari bank, mereka perlu hak tanggungan, itu bank tidak perlu lagi ke BPN, cukup bank sendiri melalui layanan elektronik bisa mengeluarkan sertifikat atau tanggungan elektronik. Yang kedua, pengecekan sertifikat. Kalau sertifikat kita itu terus kita digitalisasi sehingga nanti orang bisa ngecek status apakah sertifikat itu digadaikan, apakah sertifikat itu ada sengketa, sertifikat itu udah benar, dan lain-lain. Itu juga bisa dicek dengan elektronik. Kemudian yang lain ada roya. Kalau Bapak nanti setelah bayar misalnya kredit kepada bank, kemudian bisa royal, selama ini harus ke BPN, nanti cukup dengan layanan elektronik. Kita akan terus tambah layanan elektronik ini. Kami berharap tahun 2024 nanti, jika mungkin seluruh layanan BPN sudah pakai lewat elektronik, sehingga kantor BPN tidak ramai lagi. Sekarang pun misalnya dengan 4 layanan kita perkenalkan elektronik, itu antrian di kantor BPN sudah kurang sekali gitu Bapak. Iya. Jadi itu nanti bisa mengurangi peran notaris Pak Menteri. Notaris sebenarnya mereka tetap berperan, tapi mereka juga harus menggunakan layanan elektronik gitu loh Pak. Iya. Baik. Pak Menteri, di Jawa Tengah ini ada beberapa persoalan pertanahan. Jadi yang misalnya yang disampaikan dari teman-teman di Kabupaten Tegal, itu karena pantainya bertambah, kemudian ada tanah-tanah timbul baru yang sudah ditempati oleh masyarakat. Nah sekarang mereka ini bingung, masyarakatnya ini bagaimana cara mengusulkan untuk mempunyai hak atas tanah tersebut. Nah sebenarnya begini, hak tanah timbul itu adalah hukum menjadi tanah dikuasai langsung oleh negara. Tapi kalau masyarakat sudah tinggal di sana jadi rumah, jadi perkampungan, itu mereka bisa meminta hak sertifikatnya, diberikan hak milik oleh pemerintah. Tentu harus ada dokumentasi bahwa itu sudah diakui sebagai perkampungan, kemudian bahwa di sana ada desa, ada surat keterangan kepala desa. Kita bisa proses, Pak, itu satu sisi. Yang kedua, hak juga bisa hilang karena hilangnya tanah. Seperti di Pantura itu, Semarang, Kudus itu kan banyak sekali abrasi. Menurut hukum tanah, begitu tanah abrasi, hilang haknya karena musnahnya tanah. Nah, jadi 2 hal ini. Yang di Tegal itu barangkali nanti akan saya tanyakan kenapa tidak diproses, harusnya itu bisa gitu Pak. Ya. Baik Pak Menteri, masalah lain ini yang berkaitan dengan tanah negara yang sering menjadi persoalan di masyarakat itu karena untuk melepaskan harus melalui Menteri Keuangan. Jadi satu contoh misalnya ada kasus di Kota Semarang, ini ada tanah dulu bekas Gendom kalau tidak salah itu yang di Semarang itu dulu dikuasai oleh Kodam, kemudian oleh Kodam diserahkan kepada para karyawannya, kemudian sekarang ditempati para ahli warisnya, kira-kira 10 hektar, ada sekitar 400 keluarga di situ. Nah sekarang mereka akan mengurus hak, dicek di BPN, itu memang masih belum ada pemilik yang mempunyai hak di situ, itu jadi berarti masih tanah negara. Kemudian mereka sudah menyurati Presiden, menyurati DPR, ditembuskan ke Menteri Keuangan, tapi sampai sekarang tetap belum mendapat jawaban. Jadi kalau ada kasus semacam ini solusinya seperti apa Pak Menteri?
Ini memang ada masalah yang harus kita selesaikan, Pak, tentang aset negara. Ya. Jadi tanah-tanah milik BUMN, tanah milik kementerian, tanah milik TNI, tanah milik Polri, tanah milik pemerintah daerah, kalau itu sudah terdaftar sebagai aset negara, maka melepaskannya juga harus ada prosedurnya. Nah, tentu Pak Maman tahu aset negara ini seperti bubu gitu loh, Pak. Ya. Bubu tahu nggak itu akan menangkap ikan? Ya, itu bubu itu masuk bisa, keluar nggak bisa gitu loh. Jadi itu masalahnya. Yeah. Begitu juga udah masuk ke kas negara, menjadi aset negara, itu kalau kami tidak bisa memberikan sertifikat karena masih terdaftar sebagai aset Republik Indonesia. Yeah. Untuk mengeluarkan sertifikat harus dikeluarkan dulu dari daftar aset negara. Oleh sebab itu tindakan masyarakat mengirim surat kepada Menteri Keuangan itu sudah benar. Nanti Menteri Keuangan karena itu pasti aset itu telah didaftarkan sebagai aset negara mungkin atas nama Sentra Nasional Republik Indonesia. Untuk melepaskan itu prosedur keuangan negara karena Kementerian Keuangan nanti juga diaudit. Memang masalah administrasi di Kementerian Keuangan karena terlalu banyak asetnya barangkali surat-surat seperti itu tambah diurus gitu loh Pak. Kami mohon maaf tidak bisa melakukan kalau belum dihapuskan dari aset negara gitu Pak. Oke. Kemudian untuk masyarakat Pak Menteri supaya mereka merasa sudah mengurus ini lama bertahun-tahun tapi tidak selesai juga. Itu mungkin ada saran atau mungkin petunjuk Pak Menteri yang paling singkat cepat gitu mengurusnya seperti apa? Karena mereka juga mengatakan kami sudah mengirim surat Pak, tapi sampai sekarang juga nggak ada jawaban. Ya aduh, kalau surat menyurat ini yang biasa jawaban cepat itu dulu surat cinta Pak. Ya. Surat cinta itu cepat jawaban. Iya, iya. Rindu, soalnya saling rindu. Yeah. Kalau surat ke pemerintah kadang-kadang ya kayak jatuh ke laut gitu loh. Pak, oleh sebab itu nanti itu harus diperjuangkan mungkin masyarakatnya lewat Kementerian Keuangan, kemudian untuk mengingatkan Kementerian Keuangan mungkin kalau ada anggota DPD, anggota DPR disampaikan supaya nanti waktu rapat dengan Menteri Keuangan bisa disampaikan. Ini masalah administrasi pemerintah, Bapak. Pak Menteri, mungkin Bapak ada informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat luas yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan ini. Monggo silahkan, Pak. Terima kasih. Masyarakat yang berurusan dengan kantor pertanahan, kami berupaya terus memperbaiki layanan pertanahan. Hari ini rasanya kami bisa mengatakan BPN ini sudah lebih baik. Ya. Walaupun belum baik, lebih baik bukan berarti sudah baik. Masih ada yang terus kita perbaiki. Layanan di kantor BPN sudah lebih cepat, lebih akurat, ya. Pungli-pungli sudah sangat berkurang, bahkan menurut yang kami tahu tidak ada lagi. Dan kami terus akan memperbaiki. Kemudian Jawa Tengah, catatan harapan Kanwilnya waktu itu mengharapkan seluruh tanah bisa terdaftar di Jawa Tengah kalau tidak salah tahun 2024. Tapi karena kemarin ada COVID, pengurangan anggaran, mungkin target itu akan mundur menjadi tahun 2025. Saya menghimbau kepada masyarakat yang belum bersertifikat, tolong dikumpulkan bukti, dokumen, catatan tanda batas, sehingga nanti begitu kita bikin program PTSL akan lebih mudah. Bila masyarakat sudah punya sertifikat, yang pertama memberikan kepastian hukum. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah kalau masyarakat sudah punya sertifikat, masyarakat bisa menggunakan sertifikat itu untuk jaminan modal, jaminan ke bank. Sehingga kalau tadinya masyarakat tergantung pada rentenir, yang bunga biasanya mahal sekali,
Kalau misalnya seorang kalau seorang pinjam dari rentenir, bunganya bisa 20% per bulan. Kalau kita berikan sertifikat, kemudian masyarakat pergi ke bank BRI, pinjam kur atau BPD, pinjam kur, bunganya cuma 6% setahun. Jadi di satu pihak Presiden memerintahkan kami mengeluarkan sertifikat sebanyak-banyaknya, di pihak yang lain Presiden juga memerintahkan supaya BRI dan bank-bank pemerintah dan BPD memberikan kur sebanyak-banyaknya. Tahun ini insya Allah target kur atau kredit usaha rakyat itu mencapai hampir 200 triliun. Jadi kalau sertifikat telah diberikan kepada rakyat, maka rakyat kita harapkan tidak tergantung lagi kepada rentenir. Nah, itu tujuannya. Dengan demikian sertifikat itu bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Begitu Bapak. Ya, baik Pak Menteri. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ini nanti juga ada sesi untuk komunikasi langsung. Jadi kalau ada pemirsa yang ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri atau nanti juga dengan Pak Wakil Ketua Komisi 2 DPR Pak Arwani Tomafi, bisa kontak dengan 024 67 0500. Saya ulangi 024 67 0500. Kita beristirahat sejenak. Kembali ke program Tokoh Inspiratif, kerjasama antara TVRI Jawa Tengah dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Kita masih bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Bapak Sofyan Adjalil, dan juga direncanakan akan bergabung bersama kami adalah Wakil Ketua Komisi 2 yang antara lain membidangi pertanahan, Bapak Haji M. Arwani Tomafi. Kembali saya ingin sampaikan bahwa pemirsa bisa berkomunikasi langsung melalui 024 670 500, 024 670 500. Kami akan lanjutkan berkomunikasi dengan Bapak Menteri atau dengan Pak Arwani. Kalau Pak Arwani sudah masuk, apakah sudah bisa kembali berkomunikasi Pak Menteri? Ya. Iya, saya bisa. Pak Tomafi kelihatan sudah ada tadi. Iya. Baik Pak Menteri, ini kan di Jawa Tengah akan ada program-program yang menyangkut dengan pengadaan tanah, terutama untuk kawasan-kawasan industri baru, karena Jawa Tengah akan membangun kawasan-kawasan industri baru yang cukup luas sampai membutuhkan tanah kira-kira 4.000 hektar di Kabupaten Brebes, Pak Menteri. Nah, apakah saran Pak Menteri atau solusi agar pengadaan tanah yang biasanya menimbulkan kontroversi di masyarakat bisa berjalan dengan mulus dan juga bisa akhirnya ditawarkan kepada para investor tanpa mengalami masalah-masalah yang berarti. Monggo Pak Menteri. Yang pertama, Pak Bambang, tentang kawasan industri. Kita tahu bahwa lapangan kerja itu tercipta jauh lebih berkualitas dan jumlah yang banyak kalau industri berkembang. Semua bangsa-bangsa yang ekonominya maju itu yang ditopang oleh pengembangan industri atau manufaktur. Oleh sebab itu kita lihat industri atau manufaktur di Indonesia ini belum berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang sudah berkembang selama ini terutama di pantai utara Jawa Barat, Bekasi, Kerawang, Indramayu, sampai Kuningan. Tapi masalah itu
kenyataannya ongkos buruh sudah terlalu mahal. Nah, oleh sebab itu kemudian pemerintah melihat dan mereka pertumbuhan yang lebih adil, lebih merata, maka Jawa Tengah adalah salah satu daerah tujuan pertumbuhan industri di masa yang akan datang. Kalau industri berkembang di Jawa Tengah, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, lapangan kerja akan tersedia dalam jumlah yang cukup besar, dan kualitas lapangan kerja yang jauh lebih baik. Kalau selama ini orang bekerja jadi buruh di sektor pertanian, mungkin income-nya tidak jelas, tidak pasti. Tapi kalau kita bisa ciptakan industri yang cukup, di industri, orang bekerja di industri itu paling sedikit mereka akan mendapatkan upah minimum kabupaten paling sedikit, ya. Dan itu biasanya jauh lebih baik daripada upah di sektor informal atau di sektor pertanian. Itu pertama. Kenapa pemerintah mendorong industri ke Jawa Tengah. Kemudian yang kedua tentang pembebasan lahan. Pembebasan lahan sebenarnya selama ini telah dilakukan dengan cukup baik. Undang-undang pembebasan lahan telah memungkinkan kita membuat jalan tol. Di Jawa ini dari Banten sudah sampai ke Probolinggo, ya kan? Sebentar lagi menyambung sampai ke Banyuwangi, menyeberang ke Bali. Di Sumatera sudah mulai dari Bakauheni sudah sampai Palembang, terus akan ditembuskan ke Jambi, Medan ke Binjai, Medan Tebing Tinggi, Pekanbaru, Dumai, Banda Aceh, Sigli. Kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah, akhir pemerintahan Pak Jokowi, jalan tol kita di Sumatera sudah tersambung, mulai dari Banda Aceh sampai dengan Denpasar, atau bahkan mungkin sampai dengan Lombok. Begitu kita bisa itu. Akibatnya apa? Biaya angkut, barang, logistik, pergerakan orang, dan ekonomi menjadi lebih baik. Ya. Nah, oleh sebab itu pembebasan lahan untuk kepentingan industri tentu akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kita harapkan bahwa kalau industri berkembang di Jawa Tengah, itu akan menciptakan pertumbuhan dan ekonomi Jawa Tengah akan menjadi ekonomi yang jauh lebih baik dalam waktu yang sudah lama ke depan. Baik, Pak Menteri, nanti kita lanjutkan lagi dialog ini. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan, dan mungkin juga akan ada pertanyaan dari para pemirsa. Jangan lupa bisa komunikasi dengan 024 670 500, 024 670 500.